Hari ini Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryonoto Diprojo mulai pemeriksaan kembali di polisi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukannya terhadap umat Buddha karena sudah menyebarkan gambar editan yang menghina simbol agama. Saya nggak tahu hari ini drama apa lagi yang akan dibikin Roy Suryo supaya mendapat simpati dari publik. Jujur saya kira dulu Roy Suryo segagah kumisnya yang melintang dan ketawanya yang lantang dengan mulut terbuka lebar dan barisan gigi yang tertata rapi seperti permata. Roy bukan kaleng-kaleng karena dia mantan menteri di era Presiden SBY yang juga dikenal sebagai pakar telematika. Ini yang saya dulu heran sama SBY. Roy Suryo kan pakar telematika. Kenapa dia malah dijadikan Menteri Pemuda dan Olahraga? Ini kan kerjaan dengan keahlian yang berbeda. Akhirnya begitulah, Roy Suryo jadinya gagap ketika harus tampil di muka publik sehingga dia lupa syair lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hari Selasa ternyata juga menyaksikan pertandingan ini dan Yuk, ambil ke satu lagi. Yuk, tepuk tangan. kita sempat mendengarkan upaya dari Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Roy Suryo yang mengumandangkan lagu Indonesia Raya, mengajak para supporter untuk menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama dalam upaya untuk mendamaikan mereka, membawa para supporter lebih tenang dan juga menjadi atau merasa menjadi satu kesatuan sebagai supporter sepak bola Indonesia. Upaya yang harusnya kita apresiasi dan juga didengarkan oleh para supporter. Roy Suryo juga yang terdepan ketika ada video-video bokep yang melibatkan artis. Dia bahkan bersedia menjadi saksi kunci dengan mengandalkan yang katanya keahliannya membuka tabir apakah itu video asli atau editan. Cuma Roy Suryo yang bisa menjelaskan di depan persidangan karena mungkin dia punya pengalaman luas dalam masalah perbokepan sehingga bisa mendeteksi apakah video itu benar atau cuma mainan. Dan dengan segala kelebihan Roy Suryo, baik dari sisi lupa syair lagu kebangsaan sampai ilmu andalannya yaitu perbokepan. Entah kenapa ketika Jokowi menjabat sebagai presiden, Roy Suryo terlupakan. Padahal ilmunya bisa jadi sangat berguna untuk bangsa Indonesia. Sialnya pas dia nggak menjabat lagi sebagai Menpora, tiba-tiba ada laporan dari Menpora baru Imam Nahrawi bahwa Roy Suryo membawa pulang barang-barang di kantor Menpora, mulai panci, antena, dandang, sampai pompa dragon segala. Ada lebih dari 3.000 barang di Kemenpora yang katanya dibawa Roy Suryo dengan jumlah total 9 miliar rupiah. Ya Roy Suryo jelas membantah lah dan dia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak membawa barang-barang dapur itu. Tapi stigma negatif sudah terlanjur melekat di diri Roy Suryo sehingga setiap kali dia komentar sesuatu, gambar panci selalu dikeluarkan untuk menyindir dirinya. Dan sesudah tidak menjabat, Roy Suryo menjadi galak di media sosial. Tweet-tweetnya selalu menyerang seolah nggak ada yang benar yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan saking galaknya, dia sempat terpleset karena dianggap mencemarkan nama baik Menteri Agama Gus Yakut waktu membandingkan suara toa dengan gonggongan anjing. Roy Suryo dianggap sudah memotong sepenggal pernyataan Gus Yakut dan menyebarkannya dengan membangun framing narasi yang berbeda. Tapi kasus itu kayaknya tidak dilanjutkan. Mungkin karena Gus Yakut nggak ingin perpanjang masalah, apalagi jabatan dia sebagai pejabat publik tidak harus melayani semua framing negatif terhadap dirinya. Tapi singa berkumis yang gagah itu akhirnya terkulai juga.
Sesudah pemeriksaan pertama kasus penistaan agama itu berjalan, Roy Suryo yang awalnya terlihat pemberani tersungkur juga. Dia katanya stres, nggak tidur dan tidak makan selama 3 hari dan akhirnya muntah-muntah di ruang pemeriksaan. Roy akhirnya ditaruh di kursi roda, persis seperti dulu ketika Setia Novanto bikin drama waktu mau ditangkap oleh KPK. Apakah hari ini Roy Suryo bisa gagah menghadapi polisi seperti Ferdinand Huta Hayan dan Nikita Mirzani lawan debatnya yang tangguh di media sosial? Kita lihat saja. Yang saya senang dari Roy Suryo ini, dia selalu membuat kita terhibur dengan drama-drama yang diciptakannya. Mungkin nanti ada drama lagi. Misalnya Roy Suryo bobo di ruang sidang karena ngantuk dengan banyaknya pertanyaan. Atau mungkin malah polisi yang panik karena mendadak di kantor mereka banyak barang yang hilang. Kita ngopi dulu sambil nonton perkembangan. Gaspol untuk bisa berobat. Dan hari ini syukur alhamdulillah, tadi sebelum dimulai pemeriksaan, Saudara Suryo menyatakan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat, sehingga dilakukan pemeriksaan. Sebelum diperiksa juga tadi kita beri kesempatan untuk makan siang dan melaksanakan ibadah. Pemeriksaan dimulai pukul 13.00 sampai dengan saat ini masih berlangsung. Demikian ya. Selamat datang di channel Albi Abdek TV. Kita lihat ya, Bang Dennis Regar mengkritik keras atau membuat Roy Suryo semakin lumpuh ya, karena tindakan Roy Suryo yang seolah-olah ada penyakit yang mendadak datang ketika dia diperiksa oleh polisi. Dan kita lihat teman-teman yang berkomentar, berbagai argumentasi yang mereka sampaikan beragam ya. Banyak sekali yang mendukung juga Bang Dennis Regar. Kita lihat ini ada teks mulai supaya sadar bahwa rasa kebencian terhadap orang lain akan membawa musibah terhadap dirinya sendiri. Semoga ada sanksi hukum yang sesuai agar ini menjadi pelajaran agar ke depannya tidak ada lagi yang mempolitisasi sesuatu yang seharusnya tidak layak untuk dipolitisasi. Ada LK, ternyata Pak Jokowi memang hebat dihujat, dicaci, ditertawakan, tetap kita kuat, tetap sehat, tetap sabar dan berhasil kerjanya. Yang muda mata-mata olahraga harusnya menampakkan kekuatannya, sehat, kuat, dan kalah dengan yang senior. Ya, jadi itu banyak sekali yang kemudian setuju dengan Bung Dennis Regar. Kita doakan Dennis Regar selalu meneriakan kebenaran dan membuat kali ini semakin bersatu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.